Sepliteng masuk ke sumur terus. Aduh Bu RT, jangan diterusin. Saya ngeri Bu. Iya deh Bu, saya pastikan daftar PDAM. Aduh, gak kebayang kalau harus minum air dari... Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan, karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan USAID iOS Plus. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat cerdas, berjumpa kembali bersama saya Putri Rizkyana dalam program Usaha Kita. Dan siang hari ini Putri kedatangan tamu spesial, ini ada Mas Dani selaku owner Pit Stop Kopi. Selamat siang Mas, udah tergabung ya di Zoom kali ini ya. Selamat siang Mas Dani, sudah terdengar suara saya? Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu Mas untuk audionya. Oke, selamat siang Mas Dani. Halo. Iya. Sudah bisa mendengar suara saya? Oh, sudah bisa. Bisa ya. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Iya sehat, tapi ini saya lupa tidak pakai masker. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Kalau di sana nggak ada orang nggak masalah Mas. Nggak ada. Saya Oh, di ada. ruangan yang sendiri. Oke, ini lagi di mana nih posisinya? Apa di pit stop juga? Ya, lagi di pit stop, lagi di PPS. Lagi di pit stop PPS ya. Di sana ramai nggak Mas ini kondisi di sana? Ya lumayan lah, PPKM ini yang penting ada lah, bisa bikin atmosfernya masih tetap hidup lah. Oke, berarti masih aman gitu ya? Masih Ya. banyak pelanggan yang setia di pit stop? Ya masih ada, tapi ya tetap jaga jarak sama protokol. Oke, mantap nih Mas Dani. Nah Mas, ini memang kita di pandemi jadi nggak bisa tatap muka langsung nih Mas ya. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di studio kita ya. Siap. Mantap. Nah ini Mas, ini lancar ya Mas ya walaupun pandemi usahanya di beberapa pit stop di Gresik? Untuk lancar sih fluktuatif ya kalau untuk saat ini kondisi saat ini yang terpenting sih operasional masih bisa jalan, itu sudah sangat bersyukur sih dari saya dan tim juga untuk bisa menjalankan roda kehidupan untuk teman-teman staff dan karyawan kita yang berjalan sih. Itu yang terutama kondisi pandemi seperti ini. Itu yang nomor satu. Siap. Berarti memang nggak ada kendala ya, walaupun memang harus mematuhi protokol, kemudian harus jaga jarak juga gitu ya Mas ya, tetap lancar aja ya? Ya lancar gak lancar, tapi kita tetap merindukan yang sebelum PPKM darurat. Bener. Rindu nggak pakai masker, rindu nggak usah jaga jarak gitu kan enak ya Mas ya? Kalau kondisi seperti ini sih kita harus tetap bersahabat, paling enggak Iya, rindu di betul. bulan Juni sama Mei aja lah. Oke.
itu kan kemarin kan agak di ini apa tidak dilonggar, agak longgar ya, jadi kita bisa tetap apa ya, tetap jualan tapi tetap ada progresnya sih yang harus. Oke Mas Dani ini kok bisa mencetuskan tiba-tiba ingin bisnis jualan kopi Mas Dani? Itu terbentuk pada tahun 2016 ya, waktu itu belum rame-ramenya kopi ya, waktu itu kopi itu cuman yang aku tahu di Gresik itu cuma Cakri dan lain-lain, cuma kopi yang benar-benar ini apa benar-benar tradisional banget ya. Untuk kafe masih dalam hitungan jari lah, kalau lihat beberapa di sekitar GKP atau kota bahkan itu jarang banget ada bisnis kopi itu. Kemudian tahun 2016 sih emang sih awalnya bukan kafe seperti ini ya. Kita sih mengawalinya di Panglima Sudirman waktu itu di Gresik Kota ya, emang kedai sih, tapi kita kalau mimpinya cuma di situ, mimpinya cuma ada di satu bidang, nggak ada development bisnisnya, itu kita rasa kurang sih. Jadi waktu itu kalau aku boleh ngomong, emang salah satu kita emang sih kalau ngomong pelopor sih enggak sih yang ngawalin lah, yang ngoporin. Kalau kita sih ada menu-menu yang emang nggak ada di Gresik kayak cappuccino dan lain-lain, kita baru adain. Yang paling penting sih dari pitch start awal itu terbentuknya kita itu bagaimana caranya membuat stigma yang dulu itu kafe itu dibilang orang-orang itu seperti tabu bagi cewek. Nah itu bagaimana caranya kita itu bisa menjembatani, mewadahi gimana itu tempat nongkrong yang ramah untuk cewek tapi murah di kantong sih Bang. Sebelum kita perkembangan ide-ide solusi kota yang mungkin stop bangun, kita ide awalnya sih seperti itu, untuk menjembatani teman-teman yang kayak stigma ngopi itu buruk kan, karena Gresik ini kan kalau di beberapa daerah kan Gresik kan kopinya kopi, ada yang kopi yang stigma buruk seperti kopi Kepangku itu kan, kita pengen memecahkan stigma itu. Jadi tempat yang bisa buat nongkrong, buat belajar, buat ketemu orang, tempat bertemunya pertemuannya manusia lah, teman-teman gitu ya, buat nongkrong gitu ya Mas ya. Ya, yang anything tentang bisnis, tentang semuanya, tentang ide, tentang mungkin cinta juga ada di sini. Mungkin berbagai cerita orang Gresik mungkin ada di sini, mulai dari baik atau buruk. Ya ada pasti. Ini memang waktu ingin berbisnis itu ya Mas ya, ini terbesit dari zaman sekolah atau memang di tahun itu tadi Mas? Mungkin dari saya sendiri sebelum emang langsung turun di bisnis kopi ya, kopi seperti ini, aku dulu waktu itu di event ya, waktu itu kita sama tim-tim yang ada manajemen sekarang di Pitstop itu, dulu kita bikin event namanya Gresik Putra Festival. Mungkin teman-teman ada yang tahu lah, medio tahun 2016 sampai tahun 2018 kita mengawali dari situ. Kemudian dari tahun 2000 sampai 2018 itu bikin event, terus kemudian ada yang tertarik lah sama saya untuk gimana kalau kamu bikin bisnis yang sustainable dalam artian bisa jalan terus lah. Kalau kan cuman sewaktu-waktu aja, tapi bisnis yang lanjut itu akhirnya aku kasih 5 bisnis plan. Ternyata padahal kopi ini nomor terakhir sih, tapi yang waktu itu investornya suka aja cuma kopi itu.
Oke. Namun ini kok bisa namanya pit stop ini kenapa Mas? Kalau boleh tahu? Pak, emang dulu sih sebelumnya tempat saya yang di Panglima Sudirman itu yang sekarang menjadi headquarternya pit stop, jadi tempat produksi, jadi tempat apa yang benar-benar historikalnya itu ada di situ memang. Dulu itu bengkel sih, namanya itu DMS atau pit stop. Kita ambil pit stop, tapi filosofinya kita breakdown lagi karena pit stop itu kalau di dunia balap itu sebuah tempat pemberhentian ya di suatu event balap untuk mengganti ban, mengisi apa bensin atau dan lain-lain, atau untuk relaksasi mobil dan mungkin begitu. Nah itu juga diimplementasikan ke manusia. Bagaimana caranya kita bisa menjadi tempat istirahat bagi semua orang untuk terus melanjutkan aktivitasnya, untuk tetap semangat dalam bekerja, yaitu dengan hobi kita seperti itu. Oke, ini perbincangan ini lebih seru lagi nih. Nggak muncul ya? Kenapa? Gambarnya ini nggak muncul ya? Gambarnya siapa nih Mas? Saya. Oke, nanti kita cek lagi ya Mas setelah iklan berikut ini dulu ya Mas. Oke, siap. Halo warga Gresik, sudah tahu belum mengenai pelayanan pajak kendaraan di masa PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021? Ada perubahan jam pelayanan di masa PPKM darurat, simak ya. Untuk pelayanan samsat di kantor induk, tetap buka mulai Senin sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 12.00. Untuk hari Jumat, jam pelayanan dimulai pukul 08.00 sampai 11.00. Untuk pelayanan mobil samsat keliling yang beroperasi di daerah Manyar, Sembayat, dan Menganti, sementara ini tidak melakukan pelayanan sampai dengan waktu yang ditentukan. Untuk melakukan layanan tahunan, bisa dilakukan di UPT Samsat Payment Point Pangsut, Samsat Payment Point Sedayu, Samsat Payment Point Cerme, dan Samsat Payment Point Driorejo. Atau bisa juga melakukan pembayaran online melalui Indomart, Alfamart, Tokopedia, Link Aja, GoPay, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Perubahan jadwal ini berlaku mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Yuk taat pajak dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Popo, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk. Sini, Pus. Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan. Kamu mau ikannya? Buat Ata mana, Bun? Ata kan juga lapar. Bunda sudah siapin makanan buat kamu, sayang. Asik. Aku makan juga ya, Bun. Cuci tangan dulu, Ata. Oh iya, lupa. Sudah pakai sabun belum? Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok. Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak dan punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena sabun semua. Masa Atta sudah lupa? Nggak lupa sih, Bun. Males aja. Anak Bunda nggak boleh gitu ah. Atta mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar. Ata nggak main kotor-kotoran, Bun. Ata tetap bersih kok tangannya. Tapi Atta mainan sama Popo, pegang-pegang Popo, peluk-peluk lagi. Ya tetap harus dibersihkan tangannya. Poponya udah guling-gulingan kemana-mana. Kalau masih ada kuman yang menempel di tangan, nanti kumannya ikut masuk ke tubuh kita melalui makanan. Terus sakit perut deh. Atta mau? Nggak mau, Bunda. Ya udah deh. Ata cuci tangan lagi pakai sabun. Nah, gitu dong. Itu baru anak Bunda yang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses
sambungan PDAM atau air perpipaan, mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan USAID iOS Plus. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi. Stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke, sahabat cerdas, masih bersama Putri dan juga masih dengan tamu spesial kita di siang hari. Ada Mas Dani selaku owner dari Pit Stop Kopi di Gresik ini ya. Masih terdengar ya Mas Dani ya? Halo, kedengeran Mas? Iya, sudah. Mas, mau tanya lagi nih, ini Pit Stop ini franchise atau gimana nih Mas? Memang produk asli dari Mas Dani? Produk asli itu yang kita maksud produknya atau produk bisnisnya? Produk bisnisnya. Kalau produk bisnis ya ini asli dari saya sih. Kalau dari kita benar-benar build up dari awal sampai kita bikin, sampai kita bisa membuat suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain sih. Dalam artian kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan pihak non individual juga. Kita juga bekerja sama beberapa perusahaan di Gresik. Itu sih. Jadi kita sudah ini sih membuat suatu bisnis, kerjasama bisnis dalam untuk pembangunan Pit Stop ini. Ada berapa cabang Mas, kalau boleh tahu Pit Stop Kopi ini? 6. Ada 6 di mana aja itu? Gresik ada 4, Sidoarjo 1, Bali 1. Bali 1 ya? Ini kenapa bisa memutuskan untuk buka di Bali? Mungkin anginnya ke sana, anginnya ke sini. Oke, siap. Anginnya ke sana gitu ya. Iya. Oke. Jadi kita ya alhamdulillah kita sudah sampai di sini sih. Itu berapa lama itu Mas untuk bisa membuka di Bali itu Mas? Baru ini masih outlet yang paling baru ya, Bali itu masih 4 bulanan lah. Ya sekarang ada pandemi juga. Kita menginginkan waktu itu kita buka di Bali itu menginginkan ini kelihatannya sudah usai di Bali mulai beranjak, ternyata sekarang turun lagi. Ada PPKM ini ya. Nggak repot juga, tapi nggak ada masalah, tetap semangat sih.
sabar terus ya Mas ya, harus enjoy gitu dalam Ya. berbisnis. Mas, dari 6 cabang itu kalau boleh tahu ada berapa jumlah karyawan Mas? Karyawan itu tergantung sama besaran outlet kita sih. Kalau yang terbesar seperti PPS sama KIG itu per orangnya ada sekitar 12 staff kita, ada 12 sampai 14 staff ya. Oke. Itu untuk yang lain sekitar 8, 6 yang outlet size-nya luasan areanya agak kecil kita 6 gitu. Kita juga ada tim manajemen juga sih. Untuk area atau cabang yang terbesar ini di Gresik Mas? Ya mungkin teman-teman Atau di mana? bisa lihat sendiri ya di Gresik. Wah, ini saya kurang tahu kalau di Sidoarjo dan juga Bali ya. Kalau di Gresik Ya. mungkin ada pit stop di KIG dan juga ada di PPS ini. Ya itu kedua Dua ini yang terbesar ya. Ya dari pertama KIG, kedua PPS, yang ketiga Bali. Yang ketiga Bali. Sama ramainya gitu Mas di sana. Sebelum PPKM sih ya bagus lah. Tapi masuk PPKM ini semua peraturan juga dibatasin sih. Jadi kita benar-benar harus membuat suatu rencana lain yang lebih berinovasi lagi gitu ya Mas. Seperti itu. Oke, ini kenapa kok memutuskan untuk membuka cabang di Bali? Kenapa nggak di area Jawa Timur dulu aja? Karena kan udah ada Sidoarjo, kemudian ada di Gresik juga ada 2 ya. Gresik ada berapa Mas? 4 ya? 4. Ada 4. Kenapa nggak di Surabaya, kemudian mungkin area-area Jawa Timur? Sebenarnya sih mungkin takdirnya di sana dulu ya daripada di atau dapet channelnya di sana nih. Nah ya itu mungkin anginnya arahnya ke sana, tapi kita tetap berusaha kok untuk membuka di tempat-tempat lain. Kita tetap terus berinovasi juga dari secara internal maupun eksternal juga kita tetap berprogres. Kita punya mimpi sih kita bikin go nasional lah. Go nasional ya pit stop nanti ya. Ya. Mantap. Harus lebih kita produk brand dari Gresik bisa membawa ke nasional. Emang kita sekarang yang kita fokuskan bagaimana cara kita berpikir nasional sih. Seperti itu. Dalam artian kita kemarin juga berkolaborasi dengan beberapa artis mungkin untuk merchandise, yaitu kita beberapa kali dengan berkolaborasi dengan merchandise itu untuk membuat stigma bahwa kita ini fokus untuk lebih dikenal di nasional. Tapi kita brand Gresik loh. Brand Gresik tapi pengennya nanti dikenal di nasional gitu ya. Amin. Jadi, kita doakan Mas. Pride-nya orang Gresik sih kalau di luar ya, semoga. Oke, mantap. Kita doakan Mas semoga nanti juga bisa di beberapa kota besar di Indonesia ya khususnya ya. Nggak hanya kota besar sih, kota kecil itu ada lagi. Oh gitu. Oke, luar biasa. Jadi setiap sudut kota yang ada di provinsi manapun kita pasti bakal touching. Oke, mantap nih ya pit stop kopi. Ntar next kita juga diajak ke Bali gitu boleh nggak ya untuk nyobain menu-menu di pit stop kopi gitu ya. Kru Suara Gresik untuk liputan ke sana gitu ya. Ya, silakan. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Mas Dani, untuk menu andalan dari pit stop kopi ini yang sering dicari pelanggan itu apa? Kopi pastinya. Untuk kita sih untuk produk dari kita sih kita semua produk itu unggul sih. Dalam artian kita semua produk itu kita proud untuk menjual. Dalam artian nggak secara khusus itu kita ini ya kita titik poinkan ya. Tapi untuk yang paling laku sih ada namanya agak aneh juga namanya itu kita emang kita bikin sebelum pandemi namanya itu es kopit. Es kopit. Apa ini? Kalau boleh tahu Mas? Ya susu kita mengawalinya itu kan sekarang kan es kopi susu sudah di mana-mana. Kalau es kopi pit stop ini es kopit ini sudah punya umur juga, umurnya sudah sekitar 4 tahun. Es kopit ini ya. Jadi sebelum es kopi yang
konotasinya indie misalnya, apa janji apapun itu, brand-brand lain itu kita sudah punya umur es kopi kita sesuai dengan umur brand kita juga sih. Jadi itu sih salah satu produk yang paling tetap kita pertahankan itu karena itu jadi ciri khas dari kita sih. Oke, Soalnya untuk kita minuman waktu ini yang ciri khasnya adalah es kopi begitu, Mas? Ya, benar sih. Tapi yang paling penting sih dari pit stop emang kita membawa untuk saat ini kan, kalau dulu kan kita fokusnya lebih ke memberikan memberikan tempat untuk orang-orang. Sekarang kita lebih ingin menggerakkan bagaimana sesuai tagline kita dan visi misi kita ingin jadi wadah kreatif lokal bukan hanya Gresik juga, kita jadi wadah lokalnya buat pit stop yang ada di daerah yang kita ada di sana. Itu jadi tempat kreatif, tempat kumpul, tempat bikin event, tempat berekspresi. Itu sih yang bakal kita tuju di sana, dan goalsnya kita itu ada di situ. Tapi berhubung sekarang PPKM, jadi kegiatan-kegiatan itu sementara kita pending dulu, begitu ya, postpone dulu ya. Oke, memang itu mimpi kita secara non kegiatan pemerintah, tapi kita ingin memberi wadah kepada mereka untuk membuat sesuatu yang kreatif sih. Tapi sebelum pandemi, Mas ya, saya sering lihat di Instagram itu banyak sekali event yang diadakan di pit stop juga loh, Mas. Seperti musik band-band indie ya kalau nggak salah ya. Ya benar. Itu mungkin itu jadi karakter kita sih, untuk pemilihan lifestyle kita, dan juga harapan saya sih nggak hanya untuk pit stop sendiri, tapi ada edukasi di sana, mempertemukan teman-teman lokal, mungkin teman-teman yang punya dari profesional musik atau yang berhubungan tentang musik, atau kita nanti membuat sesuatu apa, mereka bisa bertemu untuk bertukar informasi agar mereka bisa pede untuk memberikan karyanya nggak hanya di Gresik aja, tapi dari nasional juga. Harapan saya bisa digandeng sama teman-teman yang ada dari luar. Jadi itu makanya pit stop dan saya dan tim itu pinginnya memberikan wadah bagi teman-teman untuk ibaratnya itu stepping stone-nya, batu loncatnya untuk teman-teman di Gresik, apapun musik lain-lain. Jadi ya doa saya kecil sih untuk menjadi sukses terhadap lainnya. Oke, jadi bermanfaat juga buat yang lain gitu. Ya, meskipun kita medianya kopi. Medianya kopi ya, oke, siap. Luar biasa nih Mas Dani. Tapi memang dari, kalau boleh tahu nih ya Putri, memang dari dulu memang suka dengan berbisnis ya Mas ya? Kalau suka dengan atau untuk membuka pit stop kopi ini diawali dengan iseng-iseng aja? Atau memang sudah terencanakan? Ya itu tadi sih, saya berawal dari project event Gresik Food Truck Festival, dan nggak tahunya kok bisa ya mungkin nggak tahu sih menurut teman-teman itu apakah boom atau tidak, tapi yang penting dari situ turning point saya dan teman-teman yang membantu saya sampai sekarang itu menjadi ya itu awal bibitnya pit stop sih. Oke, mantap. Sampai bisa sekarang. Sampai bisa punya 6 cabang ini. Keren banget. Ini kan di usianya Mas Dani kan masnya masih muda ya, tapi udah memiliki 6 cabang kafe baik di Jawa, di Jatim dan juga di Bali gitu ya. Ini sejauh ini apa yang membuat Mas Dani ini bisa pengen buka cabang lagi nih? Yang pasti sih emang ini sih dari awal sih pengennya itu bisa berkenalan dengan
banyak orang Oke. di seluruh Indonesia. Kan kita nggak ada yang tahu kayak kita kenal sama aku buka Bali kenal sama si ini, kenal sama artis ini, kenal sama ini. Paling enggak sih meskipun segagal-gagalnya kita atau seberhasil-berhasilnya kita, yang paling penting kita menambah relasi itu Penting banget ya. penting banget. Paling penting Benar-benar. dari sebuah perjalanan itu mungkin sih itu sih. Kita banyak kenal orang, kita ada di porong kenal si ini, kita bisa kenal sama ini, kita membuka jalan seperti ini, kita membuka rezeki buat orang-orang itu sendiri. Ya menginspirasi beberapa ya itu goalsnya kita sih untuk bisa empowering ke masyarakat sekitar. Mantap nih. Ini dapat sahabat cerdas ini dapat itu ya, pencerahan gitu ya dari ownernya langsung pit stop yang hadir dari siang hari ini. Terima kasih. Iya, Mas kalau boleh tahu Mas kalau di pit stop ini rata-rata yang nongkrong ini mulai dari umur berapa sampai umur berapa? Atau memang keseluruhan umur ini? Rata-rata yang paling banyak? Emang sih kita berkembang dari mulai tahun 2016 kita dikunjungi beberapa anak muda, kita mulai tumbuh tahun ke tahun itu orang mulai mengenal, mulai dari posisinya kita mulai dicintai, kita mempunyai customer yang orang keluarga family kecil sampai pun family yang agak besar itu dibawa ke sini, kolega dalam artian kalau berbisnis meeting pointnya di kita, dan juga kita yang ada di saya saat ini di ruang meeting ya dibuat untuk kerja seperti itu sih, dan kita sih sudah menjadi udah banyak kalangan yang datang di sini. Jadi nggak hanya anak muda, tapi anak muda tetap jadi dominan begitu ya. Dominan di sana karena kita untuk cara menjual kita atau cara penampilan kita itu emang lebih ke anak muda sih daripada anak. Oke, tapi memang nggak menutup kemungkinan banyak juga ibu-ibu yang nongkrong di pit stop ya. Oh ya banyak yang arisan di sini. Banyak yang arisan. Oke, siap. Mungkin next nanti ada yang arisan, sahabat cerdas boleh langsung join di pit stop kopi. Nah, kira-kira mungkin ada yang ingin arisan di sana nih Mas. Apa hanya pesan kopi aja atau pesan makanan dari pit stop untuk tempatnya atau venue-nya gratis atau berbayar ini Mas? Kemungkinan sih untuk beberapa tempat di pit stop, terutama di PPS kan ada salah satu tempat ruangan untuk meeting atau untuk ulang tahun dan lain-lain, cukup minimal order sih kalau saya. Oke, berarti venue ini itu ya tergantung, yang penting pesen gitu aja ya Mas ya. Iya gitu. Oke. Kan kita bebaskan, kita free space juga buat ekspresi. Yang penting ada itu sih, minimal ordernya juga sih. Oke, biasanya minimal order berapa nih Mas kalau boleh tahu? Sekitar 150 kalau nggak salah ya. Itu udah free venue ya untuk free venue ya, fasilitas juga iya. Ada. Di sini ada belakang saya ini ada kayak proyektor dan papan tulis juga untuk meeting. Seperti itu sih. Udah bikin workshop juga. Dulu kita juga punya beberapa program sih. Itu juga nggak hanya memberikan ruang ke orang-orang, tapi kita punya program juga dalam artian kita punya kalau kita misalnya ada teman-teman artis dari Jakarta atau dari mana itu tur ke sini, kita punya program Pit Music, kita juga ada workshop juga, kita punya program Pit Workshop, jadi untuk program-program tematik yang edukasional di sana. Terus ada Pit Talk juga sempat dulu kita adakan, dan dulu sebelum pandemi juga kita sempat bikin program itu Goes to School juga, edukasi tentang kopi dan bisnis dan industri kreatif juga sempat ada di sana. Kita pernah ke SMA Negeri 1 Manyar waktu itu sebelum pandemi, sebulan sebelum pandemi. Karena pandemi kita nggak bisa menjalani itu karena kita memang benar-benar main point kita sih di sosial sih.
Oke, mantap. Nih, Mas, ini saya pernah lihat di Instagramnya ya bahwa ada pit on bus. Ini maksudnya ngopi di dalam bus gitu kah, Mas? Itu kita program-program waktu itu program seasonal ya. Program seasonal yang kita buat sama tim kreatif kita. Kita adain, kita kerjasama dengan PU. Kebetulan tuh PU bus itu lagi turun banget. Kita juga cari titik poin tengahnya, bagaimana kita membuat sebuah ide kita gimana bikin makan sama minum, kita menikmati kota Gresik untuk ngopi sambil di dalam bus. Itu experience yang sangat, waktu itu ide itu cuma 1 bulan sih. Tapi juga setelah itu ada perkembangan ide, turunan ide itu waktu itu kita mungkin ada menurut si Mas artis yang pernah kita ajak bersama. Waktu itu kita membuat pertama kali konser pandemi, waktu pandemi di Indonesia itu waktu itu kita bikin konser di dalam bus. Jadi music on bus waktu itu namanya. Dengan Iksan Scooter waktu itu. Jadi mungkin Mas Iksan bisa mendeklarasikan bahwa itu konser pertama setelah adanya pandemi tahun 2020 waktu itu. Dan itu kita menerapkan prokes yang ketat sih. Jadi sebelum masuk bis mereka wajib swab. Bukan swab, waktu itu rapid. Rapid dulu. Rapid, prokes, baru bisa membeli tiket. Dulu tiketnya dijual seberapa, Mas? Untuk harganya? Harganya sekitar 50.000. 50.000? 70.000. Jadi bisa nikmatin musik sama minum kopi di bis. Keliling-keliling dua kota sih waktu itu. Turnya itu di Sidoarjo sama di Gresik. Jadi waktu itu salah satu ide yang cukup gila sih dari teman-teman. Jadi memang sekarang ini udah nggak lagi, Mas, kan ini PPKM nih, nggak ada inovasi lagi untuk boomingin lagi nih pit on busnya ini. Itu masih kita godok sih. Digodok lagi. Beberapa ide-ide yang mungkin teman-teman bisa bikin itu, kemungkinan kita masih godok beberapa ide-idenya. Soalnya kita masih ingin wait and see tentang PPKM, soalnya kan ada yang ngomong kan perpanjang 2 minggu atau 6 minggu atau berapa tahun. Itu kan membingungkan kita juga, karena kita sekali install itu juga butuh biaya juga kan, seperti itu kan. Kita juga nggak mudah juga untuk seperti itu kan. Kita waktu itu dulu kan kita nggak ada ini ya, nggak ada informasi yang jelas soalnya kapan selesainya pandemi ini. Makanya kita berani bikin pit on bus. Dan pertengahan akhir tahun kemarin kan agak dilonggarin, jadi kita masih bisa fokus ke bisnis kita, yaitu kayak bikin event kayak gitu sih. Dan seperti itu. Jadi kita masih wait and see dulu. Jadi pit on bus ini sempat itu ya. Masih ada? Akan diaktifkan lagi. Karena PPKM juga ya, Mas ya. Jadi orang juga mager untuk nongkrong ya, takut diobrak gitu, bukan? Ya, siap. Ya, itu satu-satunya. Sehingga ini salah satu inovasi untuk delivery, begitu? Benar banget. Apakah ini strategi pemasaran juga, Mas? Free ongkir gitu? Atau kita free ongkir sih. Jadi di 10 km dari per outlet ini, misalnya kalau GKP pasti di backup sama KIG, kalau PPS di backup sama PPS, sama Gresik Kota pasti di backup sama yang kota. Jadi seperti itu sih. Jadi untuk area 2 kecamatan ini kita bisa usahain untuk free ongkir pastinya. Seperti itu. Mantep nih, Mas. Ini ada beberapa mungkin dari sahabat cerdas. Mungkin ini kayaknya dari teman-temannya Mas Rama ini ya, Mas Dani. Bisa ditampilin itu. Ini kebetulan kita memakai akun di kedua kita karena ada maintenance juga. Ini Mas, ada beberapa sahabat cerdas ya
dari teman-teman Mas Dani nih. Ada Devri Krisna, ada Jinan Sukma. Ayo mengecak, isok-isok di Gresik kenal sama ini. Sepertinya iya ya, siapa yang nggak kenal dengan Mas Dani, begitu ya? Oh, mungkin Devri Krisna itu pemain bola ya itu. Oh iya, ini juga Devri sepak bola jam berapa gitu. Iya. Ini juga ada yang bilang wawancaranya sampai jam berapa karena mau sepak bola Pak Daninya. Oh. Sepertinya untuk waktu yang sebelumnya kita di pukul 3 ya Mas ya. Ini kayaknya dimajuin karena mau sepak bola, betul ya? Ketahuan juga. Jadi teman-teman juga gabungan teman-teman yang ada di Gresik, kita juga bikin klub bola sih teman-teman itu. Kayak yang lagi nganggur-nganggur main bola waktu itu kan kayak ada yang di tim mana di tim Indonesia kan lagi nganggur. Ya kita bikin bola untuk having fun lah. Salah satunya teman-teman itu untuk biar guyup lah. Siap. Iya memang sepertinya saya lihat di Instagram juga Mas Dani ini salah satu hobinya adalah sepak bola, betul ya Mas? Iya salah satunya sih. Oke, luar biasa sekali nih. Oke Mas, kita sambung ke perbincangan lebih lanjut dan lebih seru lagi setelah iklan berikut ini. Seiring semakin masifnya penyebaran wabah corona, khususnya di tanah air Indonesia, bermula tanggal 2 Maret 2020, banyak tokoh kesehatan yang membangun semangat dan optimis di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti pesan yang disampaikan Dr. Umar Nur Rahman selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik. Saya, Dr. Umar Nur Rahman, Ketua ID Cabang Gresik, mengajak masyarakat untuk ingat STMJ, selalu cuci tangan, selalu memakai masker, dan selalu jaga jarak. Mari bersama melawan corona. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Pesan ini disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik. Antarin aku ke rumahnya Bu Ana ya Pak. Aduh Bu pasti kebelet BAB nih. Udah, ayo anterin, keburu keluar ini Pak. Mesti. Tidak usah menggerutu di belakang gitu. Capek Bu, kalau setiap hari harus nganter ke rumah Bu Ana buat buang hajat. Gangguin keluarga Bu Ana yang lagi istirahat. Bapak kok malah nyalain Ibu? Bapak itu loh yang harusnya perhatian sama istri. Masa mau buang hajat saja harus numpang ke tetangga? Bikinin jamban dong Pak. Bapak memang udah kepikiran mau buat jamban, tapi takut mahal. Tapi jamban itu enggak mahal loh Pak. Bu RT kemarin bilang waktu ada acara di balai desa, katanya penting banget kita punya jamban sendiri yang aman Pak, agar limbahnya tidak mencemari lingkungan. Kalau punyanya Bu Ana kan pipanya nyambung ke selokan Pak. Jadi ingat kalau anak kita suka main di selokan ya Bu, pantesan suka gatel-gatel. Udah deh Pak, nggak usah mikir panjang. Besok kita ke Bu RT buat nanya-nanya soal pembangunan jamban yang sehat. Jamban sehat itu bagaimana sih? Aduh Pak jamban sehat itu kloset di rumah yang terhubung dengan tangki septik kedap, tidak bocor dan harus disedot rutin setiap 3 hingga 4 tahun sekali. Kalau bocor kan ya bahaya toh Pak, air limbah kita bisa merembes ke sumur. Bisa bayangin dah itu? Aduh Bu bikin gak selera mandi aja. Ini beneran loh, makanya besok habis dari Bu RT langsung bikin jamban sehat ya Pak ya. Oke deh kalau gitu, pinter kamu Bu ngerayu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan USAID IOWAS Plus.
menuntaskan pandemi COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah. Peran rakyat melakukan protokol kesehatan juga diperlukan. Warga dan pemerintah harus solid. Ayo dulur, ojo lali nggawe masker. Maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Jatim bermasker, selamatkan kita semua. Wajib, Rek. Pak Jako, cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas? Masnya mau cukur? Iya, Pak. Tapi nunggu sih yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu. Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih, Bapak ini nih. Tuh, si Mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh, Pak. Kandani kok ngeyel? Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok, Mas. Intinya kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja. Sahabat cerdas, pembaruan data dalam perencanaan pembangunan termasuk data keluarga sangat penting. Untuk itu, setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN. Pendataan serentak ini dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Gresik. Mulai tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021. Ayo, sukseskan pendataan keluarga tahun 2021 di Kabupaten Gresik. Sambut petugas yang datang dengan ramah, berikan data dengan jujur, benar, akurat, dan jelas. Serta tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pendataan keluarga adalah awal perencanaan keluarga. Pastikan kita berpartisipasi agar keluarga kita terdata dengan benar. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Jangan lupa dengan KB 2 anak lebih sehat. Dalam rangka mewujudkan Gresik baru, sukseskan pendataan keluarga tahun 2021. Sukses Nawakarsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke sahabat, masih bersama Putri di sini dan juga masih bersama tamu spesial kita tentunya. Ada Mas Dani. Sudah masih terdengar ya Mas ya? Oh iya masih. Nggak buru-buru main bola ya Mas? Enggak, santai. Oke. Karena ini itu banget ya, teman-temannya ini kayaknya pada ngajakin main bola nih. Oh iya Mas Dani, kalau boleh tahu nih ya, untuk selama PPKM ini bukanya untuk pit stop semuanya sama atau ada perbedaan nih? Sama sih, dari sama jam semua 8 ya? Sesuai surat edaran sih. Buka jam 8 pagi? Sampai jam 8 malam. Oke. Nah itu memang dari sebelum pandemi hingga saat ini ya Mas, ini masih ramai atau memang ada penurunan pelanggan nih? Oh ada penurunan sih kalau pandemi. Oke. Sebelum pandemi sih masih bagus sih.
masih aman gitu ya. Ya. Masih banyak banget ya. Iyalah. Pasti. Ya nggak apa-apa Mas, yang penting disyukuri nanti supaya nanti kita juga berdoa sama-sama supaya pandemi ini juga segera berakhir begitu ya. Siap. Nah ini Mas, kalau boleh tahu karyawan dari semua pit stop khususnya di Gresik deh, ini rata-rata anak Gresik asli atau memang dari pendatang nih Mas? Oh, anak Gresik asli, kita sih Gresik asli semua? Bukan Gresik asli karena kita berada di beberapa tempat, jadi lebih ke putra daerah. Oke. Sekitar situ sih. Oke, tapi kalau di Gresik pit stop yang ada di PPS, kemudian yang ada di Pangsut dan lain sebagainya, itu juga memang rata-rata dari anak Gresik ya Mas ya? Ya asli. Ya, hampir 80% sih anak Gresik sih. Oke, itu memang ada trainingnya sebelumnya Mas? Jadi ya, barista mungkin? Kalau barista memang harus ada trainernya, jadi nanti sebelum masuk sih pasti ada pengenalan, mungkin ada training bersama R&D-nya pit stop, pengenalan produk dan lain-lain. Kalau yang lain sih training on job sih, jadi langsung kerja sambil pengenalan. Oke. Biasanya itu yang untuk yang awal-awal sih posisi yang kayak waiters dan lain-lain itu kan masih masih konvensional lah, biasa lah, sesuai SOP. Kita punya SOP, kita jalankan. Jadi untuk barista, kemudian untuk chef mungkin itu ada trainingnya sendiri begitu ya Mas ya? Ya. Oke, ini luar biasa nih putra daerah ya yang dipekerjakan ya Mas ya? Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh cari karyawan nih. Ya, ntar kita juga boleh ya melamar di pit stop gitu. Wah, apa ini? Nah Mas, kalau boleh tahu nih untuk harga-harga produk di pit stop ini kan relatif murah ya, atau masih terjangkau lah minimal. Ini memang dibuat seperti itu atau memang gimana nih Mas untuk produk? Ya pastinya harus dibuat seperti itu. Supaya ramai gitu. Bukan, supaya bisa dijangkau semuanya ya? Jangkau semuanya, semua kalangan. Itu sih yang paling penting dari kita, karena kita kan yang tujuan kita kan pengen orang itu banyak berpikir tentang kita aja. Oh, mau ketemu pit stop, mau makan pit stop, mau minum pit stop, mau nongkrong pit stop. Itu sih yang membuat mindset orang menjadi ingat tentang kita, itu salah satu tujuan kita. Oke, mantap nih Mas. Sejauh ini ya udah punya beberapa cabang nih, ada suka dukanya nggak nih Mas kalau boleh tahu? Banyak pasti sukanya atau banyak dukanya nih? Atau balance? Sedih dihadapi, ya. Suka dinikmati. Oke. Terus dipuji tidak terbang. Dijatuhkan juga tidak jatuh tumbang, gitu. Tidak tumbang. Tidak tumbang, oke. Seperti itu sih. Yang penting sih kita balance. Kita semua menghadapinya dengan apa ya? Dengan secukupnya lah. Seperti itu. Jadi untuk apapun yang kita hadapi, yang penting kita bergeraknya ke arah yang lebih baru. Bagaimana kita terus belajar, terus berkembang sih, seperti itu yang teman-teman inginkan. Tapi yang pasti pernah jatuh bangun kan Mas ya, untuk membuka 6 cabang pit stop ini? Ya ini kan jatuh. Lagi nanti tahu ya. Oke. Oh gitu ya, kalau di PPKM ini jatuh dulu ya? Ya enggak. Tapi tetap kita tetap survive, itu sih. Semangat untuk semua. Mungkin teman-teman UKM sekarang lagi posisinya lagi benar. Tapi kalau untuk UKM yang lagi banyak rezeki, mungkin dari UKM yang segi kesehatan itu yang jualan farmasi itu kan lagi kencang-kencangnya sekarang itu semoga tetap lancar. Jadi untuk UKM yang teman-teman yang terdampak tetap semangat lah, karena satu kata cuman survive aja kita yang bisa lakukan. Itu sih. Oke. Tapi sejauh ini untuk
pelanggan, kemudian untuk karyawan-karyawan ini saling menguatkan nggak sih Mas di Pit Stop ini kopi? Harus saling support ya. Saling support ya, kita harus bagaimana caranya kita tidak mengurangi karyawan. Kita tidak mengurangi karyawan, kita mempertahankan dengan kondisi sekarang. Kita juga memperjuangkan juga bagaimana kita tetap survive di kondisi seperti ini. Ya itu aja sih yang kita selalu punya penyesuaian di setiap waktu PPKM, waktu apa kita selalu siap lah intinya. Oke, Mas. Seperti kondisi yang tidak menentu seperti ini. Oke. Tapi untuk kan ini masa PPKM ya, dan banyak orang yang enggan untuk nongkrong dan keluar rumah gitu. Tapi mereka butuh untuk asupan-asupan kopi, kemudian konsumsi-konsumsi lainnya gitu ya. Apakah untuk di online kan atau delivery order ini juga banyak Mas dari Pit Stop Kopi ini? Segera. Sabtu kita launching. Sabtu besok ya? Ya. Terima kasih idenya, Mbak. Oke. Enggak, soalnya kan saya pribadi ini lebih suka untuk beli makan itu ordernya lewat ojol begitu kan ya. Jadi untuk kita keluar itu juga takut kemudian dengan jalan-jalan juga banyak ditutup. Jadi kenapa enggak gitu kan beli melalui online atau delivery order? Mungkin dari kita sih kita sudah mulai progres ke arah sana. Jadi kita juga untuk platform pemesanan online itu sudah kita usahakan. Di Grab juga udah ada, di Orange juga ada. Kita juga sudah prepare itu, dan kita juga menambahkan satu fasilitas juga di hari Sabtu itu besok kita launching. Kita delivery free ongkir mungkin akan kita publish di Instagram kita. Seperti itu sih harapan saya untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk ditambahnya waktu untuk PPKM. Oke, kita tunggu ya Mas untuk pembukaan delivery ordernya ini ya. Iya, segera soon. Oke, supaya nanti juga pemesanan juga lebih banyak, semua karyawan juga lebih survive juga dengan kondisi yang sekarang, karena nggak hanya pelaku UMKM tapi semuanya juga terdampak COVID-19 begitu ya Mas ya. Oke Mas, terakhir nih Mas dari saya yang ingin disampaikan atau harapannya untuk Pit Stop Kopi ini apa? Harapan kedepannya? Atau short-term? Semuanya deh Mas. Untuk harapan saya sih selesai pandemi itu aja sudah beres. Selesai pandemi supaya nanti juga Pit Stop Kopi lebih baik dan lebih banyak di cabang-cabangnya gitu ya Mas ya. Ya, rancang rencana kita sudah kita siapkan. Kita harus bikin lagi. Jadi paling harapan untuk semua sih mungkin di sanubari teman-teman pelaku UMKM juga, harapan COVID selesai, ataupun misalnya kita COVID itu tetap ada, kita berdampingan dengan COVID, berdamai begitu. Berdamai dengan COVID. Tapi untuk harapan juga ya, ini nggak apa-apa ya kan ke pemerintah. Boleh. Aturan-aturannya seperti ini cukup dilonggarkan ya. Mungkin tetap prokes, tapi tetap ekonomi ini harus segera dipulihkan sih. Karena satu sih, UMKM tidak akan jalan ketika perputaran ekonominya itu melemah. Karena dari segi itu semua itu bisa berputar, mulai dari sektor 1, sektor 2 itu bisa saling berhubungan. Itu aja sih dari kita. Kita nggak mulu-mulu secara inovasi dan lain-lain, tapi harapan saya cuma satu itu kebangkitan ekonomi. Ya mungkin kita lihat nggak mulu-mula seperti 2 bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, itu sudah cukuplah bagi kita. Kita berjuang di zona kita masing-masing. Kita berkreasi di zona kita masing-masing, karena COVID emang ini sih emang ada, tapi kita bisa berdampingan.
Itu sih harapan kita. Oke, luar biasa Mas. Terima kasih atas waktunya yang udah hadir walaupun kita via Zoom karena pandemi ini semakin hari juga naik terus ya Mas. Biasanya program-program usaha kita ini kita hadirkan langsung ke studio kita. Mungkin next lagi kita bakalan undang lagi untuk Mas Dani bisa gabung di studio kita ya. Kontennya ada 2 ya. Oh gitu. Ownernya ada 2 nih. Enggak. Oh, oke. Kan kontennya. Oh ya, kan betul. Iya. Langsung di studio kita ya Mas ya. Oke. Nah Mas, memang nggak kerasa nih udah 1 jam kita berbincang. Terima kasih Mas sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Kemudian memberikan quotes-quotesnya yang juga membuat kita juga semakin semangat lagi ya berdampingan dengan COVID. Dan makasih sudah menyempatkan waktunya untuk bertatap langsung walaupun hanya via Zoom. Sahabat jangan lupa saksikan program usaha kita hanya di Suara Gresik setiap hari Kamis pukul 3 sore. Bersama saya Putri Rizkyana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas. Siap. Saat melamar kerja, terkadang banyak dari kita yang tidak